Halo Pedikers. KKB Papua adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata Papua, yakni suatu kelompok di wilayah Papua yang kerap menyebarkan teror baik kepada warga sipil maupun kepada TNI dan Polri. Kehadiran KKB tidak hanya membuat masyarakat Papua resah, tetapi juga menuntut kesiagaan dari para personil TNI dan Polri. Kendati demikian, masih saja ada kejadian apes yang menimpa mereka karena ulah KKB Papua. Kejadian apa saja? Mari kita bongkar. Di penghujung tahun 2022 lalu, pos penjagaan Polres Yahukimo di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diserang KKB. Selain Polres Yahukimo, kelompok separatis ini juga menyerang pos penjagaan Brimob Kalibuatan di distrik Dekai. Penyerangan terhadap dua pos penjagaan ini terjadi pada 30 Desember 2022, sekitar pukul 11.45 malam waktu setempat, dan 31 Desember 2022 pukul 5.28 pagi waktu setempat. Kombes Ahmad Mustafa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua membenarkan peristiwa penyerangan ini. Kamal menceritakan aksi penyerangan ini bermula ketika pergantian piket penjagaan SPKT Polres Yahukimo. Saat itu seorang warga sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa anak-anak melintas Polres Yahukimo dari arah kota Dekai. Menurut keterangan seorang saksi, saat si pengendara motor berhenti terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak 1 kali. Letusan ini mengarah ke pagar gapura Polres Yahukimo. Setelah bunyi tembakan, si pengendara motor lantas melarikan diri ke arah bundaran Jam Kota Dekai. Pada lokasi yang berbeda, Kombes Kamal mengungkapkan bahwa KKB menembaki pos Brimob Kalibuatan secara bersamaan dari arah depan dan samping. Ada 6 tembakan dari arah depan yang menembus atap seng dan dinding pos. Lalu ada 1 proyektil yang mengenai seorang anggota di bagian depan body face. Segera setelah peristiwa penyerangan ini, para anggota piket jaga UKL Regu 2 yang dipimpin oleh Kasat Sabara Polres Yahukimo, AKP Dolfinus Rumbrapuk, langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, mereka melakukan penyisiran serta melakukan pengamanan di sekitar area TKP. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Namun peristiwa penyerangan terhadap 2 pos penjagaan polisi saat itu membuat pihak kepolisian di Yahukimo terus meningkatkan penjagaan dan patroli di seputar kota guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan, kemudian rekan-rekan kami yang melakukan pengamanan di Polres langsung siaga dan melakukan pengintaian dan Sekitar 2 pekan sebelum peristiwa penyerangan terhadap 2 pos polisi ini terjadi, KKB telah menyerang rombongan polisi. Saat itu, rombongan kendaraan polisi ini hendak membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen Saubeba, Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peristiwa itu terjadi pada 13 Desember 2022 pukul 12.20 siang waktu setempat, ketika rombongan polisi tiba di lokasi yang terhalangi oleh 2 batang kayu yang terletak di tengah jalan. Saat hendak membuka palang dari kayu ini, KKB langsung meluncurkan tembakan dari arah bukit kepada anggota polisi yang berada di TKP. Kondisi ini pun berujung pada aksi tembak-menembak, sembari polisi mencari posisi aman dan mengamati pelaku penembakan yang berada di ketinggian. Seperti dalam video yang dimuat oleh detik.com pada 14 Desember 2022 ini. Kombes Kamal mengatakan bahwa aksi tembak-menembak antara polisi dan KKB berlangsung sekitar 1 jam. Namun karena KKB juga menggunakan bom molotov, pihak kepolisian pun memilih mundur untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Anggota polisi pun mencari sinyal untuk meminta bantuan ke Polres Kepulauan Yapen. Setelah bala bantuan tiba, para anggota kembali melakukan penyisiran di lokasi penembakan. Sayangnya, pelaku telah meninggalkan lokasi kejadian. Akibat dari peristiwa ini, Kombes Kamal menyebut ada 3 kendaraan polisi yang dibakar oleh KKB. Selain itu, seorang warga sipil yang ikut dalam rombongan polisi harus kehilangan nyawanya. Jenazah korban pun dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan. Sementara Kapolres dan seluruh anggota tetap melakukan tindakan preventif agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tak hanya menyerang para anggota polisi, kelompok kriminal bersenjata Papua juga melakukan penyerangan terhadap anggota TNI.
seperti yang terjadi pada 2 bulan lalu. KKB dilaporkan menyerang pos TNI di Distrik Yal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 3 April 2023 pukul 9.20 pagi waktu setempat. Akibat penyerangan ini, satu prajurit TNI anggota Satgas Yonif R321-JT-13-1 Kostrat yakni Pratu Hamdan gugur tertembak. Pratu Hamdan mengalami luka tembak di bagian kepala. Saat kejadian, Pratu Hamdan sedang melaksanakan penjagaan pos Gapura 2. Adapun arah tembakan diperkirakan berasal dari Bukit Pos Gigi, berjarak efektif 300 hingga 400 meter. Sementara pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang. Danrem 172 Garing PWI Brigjen TNI Joseph Sembiring selaku dan Kolakops membenarkan kejadian ini. Menurut Sembiring, jenazah Pratu Hamdan telah dievakuasi ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran. Sembiring juga menambahkan, dalam mengantisipasi serangan susulan, prajurit di pos Yal Satgas Yonif R321-GT-13-1 Kostrat dalam keadaan siaga. Peristiwa penyerangan pos TNI di Kabupaten Duga bukan sekali ini saja terjadi. 1 tahun sebelumnya, KKB menyerang pos Satgas Kodim Muara yang berlokasi di wilayah ini. Akibatnya, seorang pratu dari Satuan Yonif 3 Marinir bernama Mardi Miftahul Ahyar gugur. Sementara satu orang lainnya yakni Mayor Marcahyanto terluka di bahu. Dan Indonesia Komprehensi Meja Bundar tahun 1949. Masih dari Kabupaten Duga, sebanyak 9 orang TNI dilaporkan tewas dalam kontak senjata dengan OPM. Selain membunuh, pasukan Kodam 3 Dugama di bawah pimpinan Egyanus Kogeya juga berhasil merebut senjata yang dimiliki oleh para aparat TNI. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada 15 April 2023, sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat. Peristiwa ini terjadi di wilayah distrik Mugimam yang melibatkan personil TNI dari pos Mugi yang merupakan bagian dari Satgas Yonif Rider 321JT. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa pasukan yang diserang kemungkinan merupakan bagian dari tim gabungan yang berusaha mencari pilot Susi Air, yakni Philip Martins, yang disandra Egyanus sejak bulan Februari. Sebi menambahkan kalau pihaknya akan menyerang aparat TNI Polri yang ingin mencari keberadaan pilot asal Selandia Baru ini. Dah itu tadi beberapa dari sekian banyak kejadian buruk yang dialami para personil TNI Polri karena ulah KKB Papua. Dari semua kejadian ini, menurutmu kejadian mana yang lebih apes, Bedekers?